Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3 Mekah dan Madinah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Selalu semangat ya anak-anak walaupun harus belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan harus mencuci tangan. Baik anak-anak, sekarang kita simak video pembelajaran dari Bu Ana. Simak baik-baik ya anak. Baik, hari ini sudah masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan materinya itu ada di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baik, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menguraikan pesan dalam dongeng baik lisan maupun tulisan. Baik anak-anak, di sini siapa yang suka mendengarkan dongeng? Atau yang suka membaca dongeng? Atau apakah kalian di sini ada yang masih didongengkan sebelum tidur? Pasti ada ya. Oke. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan ya. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi hanya berupa hayalan saja ya. Baik anak-anak, dengarkan ya, Ibu akan menceritakan dongeng. Si pohon pepaya dan ubi. Dahulu kala, pohon pepaya dan pohon ubi adalah sahabat yang saling menyayangi. Mereka berdua selalu tumbuh berdampingan. Mereka berdua hampir mempunyai kemiripan yang sama. Meskipun berbeda bentuk, dilihat dari batang dan daunnya, batang daun pepaya lumayan besar dan menjulang, sedangkan batang pohon ubi kecil dan merambat. Daun pepaya lebar, sedangkan daun ubi kecil. Suatu ketika, datang musim kemarau yang panjang. Tanah mulai menjadi kering dan tandus. Meskipun demikian, pohon pepaya dan pohon ubi tetap bertahan. Mereka hanya minum air embun yang datang di pagi hari. Pada suatu waktu, datanglah seekor burung elang. Ia hinggap di sebuah pohon dan berkata, "Wahai pohon pepaya, aku lihat tumbuh-tumbuhan lain satu persatu layu dan daunnya berguguran. Mengapa kamu dan ubi masih tampak segar?" Lalu si pohon menjawab, "Aku dan sahabatku ubi sangat menyukai tempat ini. Banyak tersimpan kenangan suka dan duka yang telah kami lalui di tempat ini." Elang berkata, "Aku sangat kagum dengan persahabatan kalian. Meskipun kemarau melanda tempat ini, tetapi kalian tetap bertahan dan menghargai tempat ini." "Persahabatan bagi kami adalah hal terindah," ujar ubi. "Baiklah, aku pamit pergi menuju tempat sumber air ya," ujar elang. "Iya, hati-hati di perjalanan elang," kata pohon pepaya dan ubi. Si burung elang mengepakkan sayapnya. Ia terbang meninggalkan si pohon pepaya dan ubi. Kemudian pohon pepaya berkata ke sahabatnya itu, "Wahai temanku ubi, hari ini kau terlihat sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja?" Ubi menjawab, "Tidak apa-apa temanku pepaya, aku masih dapat bertahan meski terasa haus." Pepaya berkata, "Aku akan menjatuhkan buahku yang masak dan memecahkannya di atas tanah untuk kau minum airnya." Kemudian si pepaya menjatuhkan buah terakhirnya yang masak, lalu memecahkan hingga mencair. "Terima kasih atas budi baikmu pepaya sahabatku," ujar si ubi. Pepaya berkata, "Sama-sama temanku, aku juga berterima kasih karena akarmu selalu mengikat erat akarku saat angin kencang mencoba menjatuhkan aku." Pada keesokan harinya, cuaca terlihat mendung sekali. Semua makhluk hidup yang telah mengalami kekeringan air mulai bersorak gembira dan bersyukur. "Alhamdulillah, hujan akan segera turun," teriak mereka dengan riang gembira. Si pohon pepaya dan pohon ubi juga sangat gembira. Tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Air hujan mengisi kembali kolam dan sawah yang kering. Beberapa hari kemudian, suasana tempat si pohon pepaya dan ubi menjadi subur kembali seperti sedia kala. Sekian pembacaan dongeng yang Ibu sampaikan ya anak-anak.
Baik anak-anak, setelah mendengarkan cerita dongeng dari Bu Ana, sekarang Ibu Ana akan menjelaskan unsur intrinsik dongeng. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nanti Ibu sebutkan ya satu persatu unsur intrinsik dongeng. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Unsur intrinsik dongeng. Yang pertama yaitu tema, yang kedua latar, yang ketiga tokoh, yang keempat penokohan, dan yang kelima pesan moral. Ibu akan bahas satu persatu ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng yaitu persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang yang kedua itu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya nih, latar waktunya. Misalnya di sore hari atau pagi hari, lalu latar tempat. Tepatnya di mana? Di sungai atau di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana itu mencengkang atau menakutkan. Jadi ada 3 ya anak-anak. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Seperti itu ya untuk tokoh. Lalu yang keempat adalah penokohan. Penokohan itu karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter itu baik hati, suka menolong, atau dan lain-lain. Kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Ini sangat penting ya anak-anak untuk amanat ya. Jadi harus dibaca keseluruhannya terlebih dahulu untuk mengetahui amanatnya. Nah, contoh dongeng itu ada maling kundang ya, bawang merah bawang putih, Jaka Tarub atau Batu menangis dan lain-lain. Jadi cerita hayalan ya kalau dongeng itu. Dan Ibu kasih kesimpulan bahwa dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat hayalan yang tidak benar-benar terjadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Nah, setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan. Baik anak-anak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.